Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Rabu 28 Mei 2014 dalam Paskah yang ke-6. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang anak kecil seringkali menangis bila keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Orang tua itu tahu bahwa apa yang diminta oleh anaknya tidak baik bagi dirinya, tetapi anak itu seringkali terus merengek-rengek. Anak itu tidak bisa menerima penjelasan orang tuanya dan terus meminta sampai ia capai sendiri dan mungkin sampai lupa akan keinginannya. Kalau sekarang ketika kita sudah besar, kita mencoba mengingat peristiwa semacam ini dalam hidup kita, mungkin kita akan senyum-senyum sendiri atas kebodohan dan keluguan kita waktu kecil. Dan mungkin baru sekarang inilah kita tahu mengapa dulu orang tua kita tidak memenuhi setiap keinginan kita. Seiring bertambahnya waktu, semakin mampu kita memahami perkataan orang tua kita. Tidak bisa segalanya dijelaskan dan dipahami saat itu juga. Ada masanya ketika kita sudah besar, kita akan mendapat memahami sendiri apa maksud semuanya ini. Sebagaimana kisah hidup kita ini, demikian pula kiranya kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita setelah Yesus pergi. Yesus menjanjikan kepada kita roh kebenaran, yaitu roh itulah yang akan mengatakan, mengungkapkan, dan menjelaskan apa yang belum dapat Yesus katakan kepada kita, karena kita belum dapat menanggungnya. Roh itulah yang akan membuka semuanya. Bukan sesuatu yang sungguh-sungguh baru dari roh itu sendiri, melainkan apa yang sudah ada yang berasal dari Bapa. Roh Kudus inilah yang akan membuat kita mampu memahami kebenaran Allah yang diwartakan oleh Yesus lewat sabda dan tindakannya di dunia ini. Akan tiba saatnya bahwa Roh Kudus itu akan mengungkapkan segala kebenaran kepada kita, yaitu bila kita sudah dipandang cukup dewasa, bukan menjadi anak-anak lagi. Roh Kudus ini adalah roh Allah sendiri. Kehadiran Roh Kudus ini harus dipahami dalam kerangka misteri karya keselamatan Allah yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Inilah hakikat Tritunggal Maha Kudus yang tidak bisa dilepaskan dari misteri karya keselamatan. Dalam Roh Kuduslah karya keselamatan Allah ini dikerjakan, sehingga Roh Kudus ini pula lah yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus ini pula yang membantu kita sehingga dapat memahami dan menghayati karya keselamatan Allah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Maka marilah kita mohon agar Roh Kudus senantiasa menyinari dan menerangi hati kita, sehingga kita mampu menangkap karya kasih, karya keselamatan Allah dalam hidup kita. Karya keselamatan yang telah dimulai lewat kurban Yesus Kristus di kayu salib, dan karya keselamatan yang tetap harus berlangsung dalam hidup kita sampai saat ini dengan berbagai macam cara. Tuhan memberkati kita.